Shalom Jemaat Tuhan yang luar biasa. Senang sekali bisa menyapa dan berjumpa dengan Anda sebelum kita beribadah. Kami mengucapkan welcome home bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami Gereja Mawar Syaron Ambon. Dan jika Anda rindu untuk terhubung dengan Connect Group, yaitu kelompok kecil yang di dalamnya Anda dapat menikmati kasih Kristus dan bertumbuh bersama-sama dengan keluarga rohani yang akan mendukung pertumbuhan rohani Anda, dilayani menerima Tuhan Yesus secara pribadi, konseling, baptisan air, permohonan doa dan juga kesaksian, Anda dapat langsung menghubungi nomor WhatsApp yang telah tertera di layar screen Anda. Untuk dapat memberikan persembahan yang juga merupakan bagian daripada ibadah, Anda dapat melakukannya dengan cara mentransfer ke nomor rekening atau men-scan QR Code yang telah tertera di layar screen Anda. Jemaat Tuhan, kami mengajak Anda untuk dapat like, share, and subscribe channel YouTube GMS Sulawesi Maluku Papua agar dapat memberkati hidup Anda dan juga yang lainnya. Dan saat ini kita akan bersiap untuk beribadah. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur karena anugerah-Mu sehingga hari ini kami dapat berada di hari Minggu yang luar biasa ini. Saat ini kami siap beribadah, kami percaya bahwa kuasa dan hadirat-Mu sanggup mengubahkan dan melimpahkan kami dengan berkat-berkat yang baru. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan segenap hati kami percaya Tuhan Engkau berkuasa dan mengambil alih kehidupan kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Hanya Kau, pencunanku,
jalan kehidupan, masa depan cerah membentang, sebab Kau Tuhan. Jalan kehidupan, masa depan cerah membentang, sebab Kau Tuhan. Jalan kehidupan, masa depan cerah membentang, sebab Kau Tuhan. Jalan kehidupan, masa depan cerah membentang. Bentuk hidupku jadikan seperti-Mu, serupa denganmu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya. Bentuk hidupku jadikan seperti-Mu, serupa denganmu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya-Mu. Sungguh tak sabar kami berdiri bagi-Mu Tuhan, tak mau lagi dalam kegelapan dunia, menerjang maju ke titik terang di depan itu. Bersama Tuhan kami lakukan sesuatu, tak memilih untuk menyerah hingga ubahkan dunia dengan kuasa surga. Bersama-Mu kami ubahkan dunia, penuhi bumi dengan kasih-Mu Tuhan. Bersama-Mu kami ubahkan dunia, melalui kami dunia lihat bahwa kuasa-Mu nyata. Sungguh tak sabar kami berdiri bagi-Mu Tuhan, tak mau lagi dalam kegelapan dunia, menerjang maju ke titik terang di depan itu. Bersama Tuhan kami lakukan sesuatu, tak memilih untuk menyerah hingga ubahkan dunia dengan kuasa surga. Bersama-Mu kami ubahkan dunia, penuhi bumi dengan kasih-Mu Tuhan. Bersama-Mu kami ubahkan dunia, melalui kami dunia lihat bahwa kuasa-Mu nyata. Say, oh 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 oh, oh oh
melalui kami. Dunia lihat bahwa kuasa-Mu nyata. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Yes God, Kau yang terindah di dalam hidup ini, Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu,
selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Yes God, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bersama-sama hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan sedang mengerjakan banyak perkara di dalam situasi yang tidak ideal di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk roh yang ada di dalam hidup kita terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya rindu menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan tema Following His Steps. Kita buka bersama-sama di dalam kitab Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Kitab Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Oke. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah." Garis bawahi kalimat yang berkata anggota-anggota keluarga Allah. Alkitab menyatakan kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ada level hubungan yang semakin naik. Pada awalnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita terkonek di dalam gereja atau komunitas CG, di dalam rumah ini, entah secara kebetulan ataupun tidak, ada yang ngajak, apapun caranya, kita percaya bersama ketika kita ada bersama-sama di dalam rumah ini, itu adalah rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika awal baru kita masuk, mungkin kita masih menjadi orang asing dan pendatang. Karena kita mau melihat terlebih dahulu, mengenal terlebih dahulu. Dan setelah itu ketika pertumbuhan terjadi, ada perubahan kehidupan yang kita alami dan kita merasakan Tuhan hadir nyata atas komunitas CG, atas gereja kita, maka kita mulai memutuskan untuk stay, komitmen, dan mau bertumbuh bersama-sama dengan saudara seiman yang lain. Dari posisi itu kita beranjak menjadi kawan sewarga dari orang kudus. Dan ketika kita mulai mengerti isi hati Tuhan, buat Tuhan rindu untuk memakai setiap kehidupan kita, mengerjakan amanat agung, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan kita tahu bahwa visi ini adalah juga visi gereja lokal CG di mana kita komitmen. Maka kita memutuskan untuk menjadi anggota keluarga Allah atau anak-anak visi di dalam rumah ini. Bapak Ibu Saudara, dan Alkitab melanjutkan seterusnya, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saya percaya ini bukan kebetulan, tapi bukankah ini visi gereja Mawar Sharon, gereja sel yang apostolik, yang dibangun di atas dasar para rasul, apostolik, dan para nabi, prophet, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi ketika hari ini kita sama-sama memutuskan untuk menjadi anak-anak visi, mari bersama-sama kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita ketika kita jadi anak visi di dalam rumah ini. Bersama-sama mengerjakan apa yang menjadi isi hati Tuhan, yang Tuhan taruh melalui para gembala, para pemimpin. Kita punya misi membangun 1000 gereja lokal dengan 1 juta murid, 2030 300 gereja lokal yang kuat. Saya percaya ketika kita bisa tangkap apa yang jadi isi hati Tuhan, maka kita akan komitmen bersama-sama untuk mengerjakannya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini di masa pandemi, tentunya bukan masa yang mudah untuk gereja Tuhan, untuk setiap para jemaat, untuk setiap para volunteer. Tapi justru di tengah pandemi ada tantangan, komitmen kita harus lebih
harus ekstra, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena komitmen itu justru akan teruji di tengah tantangan yang terjadi. Mari kita lihat sebuah peristiwa. Kita buka dulu di dalam 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. 1 Samuel pasal ke-22 ayat 1 sampai 2. Perikopnya judulnya adalah Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Jadi ini adalah peristiwa di mana Daud pada waktu itu dikejar-kejar oleh Saul. Saul hendak membunuh Daud. Sampai dia di Gua Adulam. Didengar oleh keluarganya, saudara-saudaranya, mereka pergi ke sana, ke Gua Adulam. Tapi ternyata bukan hanya keluarga dan saudara-saudaranya. Ada orang-orang yang bermasalah dalam kesukaran, dikejar utang, sakit hati. Dan yang luar biasanya, mereka menjadikan Daud sebagai pemimpin atas mereka. Saya tidak tahu motif yang melatar belakangi orang-orang ini menjadikan Daud sebagai pemimpin atas mereka, karena Alkitab tidak mencatat. Bisa jadi karena mereka mungkin pernah mendengar bahwa Samuel mengurapi Daud nanti kelak akan menjadi raja atas Israel. Atau bisa jadi mereka mendengar dan melihat sendiri teladan dari Daud, sehingga mereka memutuskan untuk mereka mengikuti Daud, menjadi anak-anak visi. Kemana Daud pergi, mereka pun akan mengikuti Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya sekali lagi, sama seperti kita saat ini, ketika kita menempatkan diri kita di dalam rumah ini sebagai anggota-anggota keluarga Allah, sebagai anak-anak visi, mari kita mengikuti jejak langkah Tuhan yang Tuhan taruh atas gereja ini. Mari kita lihat, belajar dari para pengikut Daud, ketika mereka mau belajar untuk following Daud steps, mengikuti jejak langkah Daud sebagai pemimpin mereka. Dari orang-orang yang bermasalah ini, maka melalui visi Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan Daud, orang-orang ini diangkat derajatnya, orang-orang ini dipakai Tuhan secara dahsyat, menjadi orang-orang ternama dan dipakai Tuhan. Tapi tentunya ada proses yang terjadi. Dan kita mau belajar dari proses anak-anak visi yang mengikuti Daud kemana Daud pergi. 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 3, peristiwa Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud ayat 1. 1 Samuel 23 ayat 1. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Perhatikan ayatnya yang ketiga. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Ada sebuah peristiwa ketika mereka akhirnya tiba di sebuah tempat. Ada orang yang memberitahukan Daud bahwa Kehila akan diserang oleh orang Filistin. Kehila salah satu daerah, satu tempat di tanah Israel. Dan Daud tanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan?
Dan Tuhan menjawab kehendak Tuhan berkata, pergi kalahkan orang Filistin dan selamatkanlah Keila. Tetapi orang-orang yang mengikut Daud berkata, nggak usah. Kita ini lagi dikejar-kejar, kita ini lagi dalam kesulitan juga. Nggak usah kita pergi ke Keila. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya di hati Daud ada visi dan kehendak Tuhan. Daud tidak pernah melupakan identitasnya, bahwa Tuhan juga memanggil kehidupannya, memakai kehidupannya untuk menjadi pelindung atas Israel. Oleh sebab itu ketika dia mendengar hal tersebut, dia nggak cuek. Dia doa tanya sama Tuhan apa yang harus dia lakukan. Dan kehendak Tuhan adalah pergi lawan orang Filistin dan selamatkanlah Keila. Ketika para pengikut Daud, anggota-anggota keluarga dalam lingkaran Daud yang mengikut dia dari Gua Adulam mendengar hal itu, mereka bilang, gak usah, ngapain kita pergi ke sana. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Para pengikut Daud ini, mereka mementingkan kepentingan dan keselamatan mereka sendiri. Daud mungkin bisa jadi hampir goyah, tapi puji Tuhan dia mengerti hati Tuhan, dia datang lagi, doa dan tanya Tuhan, dan Tuhan menegaskan, kamu tetap harus pergi ke Keila. Selamatkanlah Keila dan kalahkan orang Filistin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, anggota-anggota keluarga Allah, anak-anak visi di dalam rumah dan kegerakan ini, mari kita menjadi orang yang tahu akan kehendak Tuhan, tidak egois. Anak-anak visi adalah orang-orang yang mementingkan kehendak Tuhan dan visi Tuhan. Apalagi di masa-masa seperti ini, jangan kita menjadi egois, mementingkan diri sendiri, dan akhirnya lupa bahwa ada kehendak Tuhan dan visi Tuhan yang harus kita kerjakan. Masing-masing kita punya cara untuk kita support gereja dan kegerakan ini. Tapi kita jangan jadi orang yang masa bodoh Bapak Ibu Saudara. Saya memahami, mengerti, memang waktu-waktu ini kita mungkin rindu untuk melakukan yang terbaik untuk CG, untuk gereja, untuk kegerakan, untuk mendukung visi. Tapi mungkin terbatas oleh karena pandemi. Tapi jangan jadikan pandemi atau nanti ke depan ada sesuatu dan keadaan yang tidak ideal terjadi menjadi alasan sebenarnya kita sudah ada di dalam zona nyaman dan tidak melakukan apa-apa. Filipi 2 ayat 4 firman Tuhan berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita sama-sama diajarkan untuk tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan panggil kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Bukan lagi hidup untuk diri sendiri, tapi mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dan mengerjakan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini anak-anak visi, mari kita sepakat bersama-sama. Apa yang hari ini bisa kita lakukan ya? Mari peka dengan keadaan, dengan situasi. Hari ini saya bisa terlibat di bagian apa ya? Support apa yang saya bisa kerjakan ya? Saya tahu Tuhan punya banyak cara untuk memberikan hikmat dalam kehidupan kita, untuk kita terus mendukung kegerakan, mendukung visi yang Tuhan taruh atas komunitas, atas gereja, atas rumah yang kita cintai bersama-sama hari ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya kita bukanlah anak-anak visi yang bukan tentunya hanya sekedar komitmen di mulut, tapi prakteknya nihil. Tapi kita adalah para pendukung visi, anak-anak visi. Daud pergi berperang oleh karena kehendak Tuhan.
Seharusnya para pengikutnya mengikuti visi dari Daud, karena itu datangnya dari Tuhan. Ketika hari ini gereja terus bergerak maju untuk mengerjakan visi Tuhan, kita juga akan bersama-sama bergerak maju melayani Tuhan dengan kapasitas dan kemampuan serta talenta yang Tuhan berikan atas kehidupan kita masing-masing. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi, anak-anak visi adalah orang-orang yang mementingkan kehendak Tuhan dan visi Tuhan. Mereka bukanlah orang yang egois, mementingkan kepentingan diri sendiri, dan akhirnya tidak melakukan apa-apa. Kita tidak mau menjadi anak-anak visi yang seperti itu. Kita akan bersama-sama melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, baik di dalam suka maupun di dalam keadaan yang tidak ideal. Lanjut di dalam 1 Samuel pasal 30, ada sebuah peristiwa di Ziklag. Perikopnya, Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6, dan Daud sangat terjepit. Perhatikan apa yang terjadi di ayat 6. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu, seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ada sebuah peristiwa di Ziklag. Ini adalah salah satu juga tempat pelarian Daud, tapi bukan di tanah Israel. Di tanah negeri orang asing di Filistin, namanya Ziklag. Ada satu peristiwa, Daud dan seluruh pasukannya itu pergi keluar dari Ziklag. Tapi ketika mereka kembali, mereka mendapati bahwa Amalek telah menyerbu tanah Ziklag dan menawan semua perempuan, tua dan muda. Dan mereka semua bersedih, menangis. Daud dan semua rakyat menangis. Tapi di ayat 6 ada respon yang berbeda dari para pengikut Daud. Di ayat 6 berkata, mereka hendak melempari Daud dengan batu. Seharusnya para pengikut Daud ini sadar bahwa bukan hanya mereka yang telah kehilangan orang yang mereka sayangi. Daud pun mengalami hal yang sama seperti yang mereka rasakan. Tetapi mengapa mereka menyalahkan Daud? Bukankah Daud yang mereka tempatkan sebagai pemimpin dalam kehidupan mereka, yang bawa mereka keluar dari gua Adulam, pelihara mereka, pimpin mereka, gembalakan mereka. Tapi karena ada sebuah keadaan, situasinya berbalik. Mereka hendak melempari Daud. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anak visi seharusnya adalah orang yang akan terus maju, berjalan di dalam segala keadaan. Ketika ada hal yang buruk terjadi, maka anak-anak visi akan tetap sepakat, satu hati, dan tidak saling menyalahkan. Ini harus jadi value, menjadi sebuah nilai bersama. Ketika kita memutuskan menjadi anak-anak visi di dalam rumah ini. Para pengikut Daud di dalam peristiwa Ziklag ini sama seperti orang yang habis manis sepah dibuang. Mereka bersekongkol dan sepakat untuk menyalahkan Daud atas kejadian yang mereka alami. Padahal Daud juga sama bersedih karena kehilangan orang-orang yang dia cintai. Bapak Ibu Saudara, seharusnya para pengikut Daud
menghibur Daud, menyatukan hati mereka, berpikir buat strategi bersama bagaimana caranya untuk merebut kembali orang-orang yang mereka sayangi. Daripada saling menyalahkan satu sama lain, menyalahkan keadaan yang nanti ujungnya berakhir di keretakan, perpecahan. Dan bukankah itu yang iblis selalu lontarkan sebagai panah api untuk menghancurkan setiap visi Tuhan yang harus kita kerjakan melalui kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, ketika hari ini ada tantangan perjalanan dalam visi rumah ini, kita jangan saling menyalahkan keadaan, situasi. Ini waktunya kita. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu. Katakan erat bersatu. Dan sehati sepikir. Katakan sehati sepikir. Oh, ini waktunya anak-anak visi di dalam komunitas, gereja, CG, untuk sama-sama kita erat bersatu, sehati sepikir untuk mengerjakan visi dan kehendak Tuhan. Dan kunci utama dari sehati sepikir adalah ketika kita punya kerendahan hati. Mari kita merendahkan hati kita satu sama lain, sepakat supaya tidak ada celah dari kuasa kegelapan masuk menyuntikkan benih-benih perpecahan, sehingga kita tidak lagi fokus dengan apa yang menjadi goal dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Saya diajari oleh pemimpin rohani saya, dan ini yang menjadi nilai di dalam ministry atau pelayanan yang terus saya pegang. Bersukacitalah bersama dengan para pemimpin kita ketika mereka bersukacita. Menangislah bersama ketika mereka sedang menangis. Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Karena setiap kemenangan, bahkan lembah kekelaman sekalipun yang harus dilewati untuk menggenapi visi dan kehendak Tuhan, asalkan kita bersama sehati sepikir, maka itu akan menjadi sesuatu yang amazing, sesuatu yang luar biasa. Karena kita mengerjakannya bersama dengan sehati dan sepikir. Pelayanan dan pekerjaan Tuhan tidak akan menjadi sebuah beban yang berat apabila susah dan senang dari pekerjaan pelayanan tersebut dikerjakan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, mari kita jadi anak visi yang seperti ini. Anak visi yang terus berjalan maju dalam segala keadaan. Ketika hal buruk terjadi, maka kita akan tetap sepakat, satu hati, dan tidak saling menyalahkan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Amin. 2 Samuel pasal 23 ayat 13 sampai 17. 2 Samuel pasal 23 ayat 13 sampai 17. Setelah melewati semua proses dan pembelajaran, akhirnya sampai di satu titik. Para pengikut Daud akhirnya bisa memahami dan mengerti arti dari sebuah perjalanannya bersama dengan Daud. Ketika Tuhan pakai hidup mereka, ketika Tuhan angkat hidup mereka, mereka menjadi pahlawan-pahlawan Daud. Dan diantaranya ada Triwira Daud. Ayat 13, 2 Samuel pasal 23 ayat 13. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam.
sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Ayat 16, lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan. Katakan pahlawan. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Anak-anak visi. Kalau kita belajar dari ayat 13 sampai 17, Daud bergumam di dalam hatinya, seandainya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi yang ada di Betlehem, yang ada dekat pintu gerbang. Dia tidak memberikan perintah atau direction secara langsung kepada para pengikutnya. Tapi apa yang dilakukan oleh para pengikutnya? Dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka pergi menerobos, Alkitab mencatat, perkemahan orang Filistin. Mereka pergi ke sarang musuh demi untuk menimba air yang diinginkan oleh Daud. Makanya Daud tidak mau minum, melainkan mempersembahkan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, belajar dari Triwira Daud. Anak-anak visi bukanlah orang yang mudah menyerah dengan keadaan. Anak-anak visi adalah orang yang mau terus berjuang dengan penuh keberanian, gigih serta rela berkorban demi kecintaannya serta kesetiaannya kepada Tuhan. Melewati semua pembelajaran dan proses di dalam kepemimpinan Daud atas orang-orang yang ada di Gua Adulam, maka lahirlah pahlawan-pahlawan Daud yang gagah perkasa. Dan di antaranya ada 3. Ada Triwira Daud yang menjadi tolak ukur kita sebagai anak-anak visi. Anak-anak visi harus punya ciri, dengan ini saya selesai. Yang pertama, inisiatif, berinisiatif. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar mentalnya karena ada perintah, karena dijadwal. No. Tapi orang-orang seperti ini punya inisiatif untuk mengerjakan setiap bagian pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang di dalam komunitas CG melihat mungkin ada kekurangan, kelemahan. Dan orang-orang ini inisiatif sepakat, bukan nambahi, bukan justru memperbesar masalah, kekurangan, kelemahan. Justru berinisiatif bersama-sama. Apa yang dia bisa lakukan ya untuk CG, apa yang dia bisa lakukan untuk pemimpin. Masa-masa ini bukan masa yang mudah, tapi aku tahu Tuhan panggil aku menjadi anak visi. Berdoa minta hikmat sama Tuhan. Untuk apa yang bisa kita lakukan, terlibat inisiatif. Inisiatif tanpa disuruh. Tentunya kita harus berkomunikasi untuk apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita salah ambil langkah dan keputusan. Tapi jangan wait. Do something. Lakukan sesuatu, konsultasi. Datang ke pemimpin Bapak Ibu Saudara. Ketika ada sebuah kebutuhan, jadilah jawaban di sana. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika ada yang membutuhkan pertolongan, kita menjadi jawaban. Kita menjadi alat yang dipakai Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Tidak menunggu, tapi bertindak, berinisiatif. Amin Bapak Ibu Saudara.
Yang kedua adalah gigih, persisten. Orang-orang seperti ini bukanlah orang-orang yang suka main aman, tetapi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memberikan 2 mil di dalam kehidupannya. Karena dia gigih, tanggung jawab, selalu siap ketika dibutuhkan. Mentalnya bukan mental gampangan, gigih. Ketika lihat hari ini contohnya CG kita, sebagian mungkin harus kembali online. Gimana caranya ya supaya kualitas CG secara onsite, atmosfer, ada kekeluargaan, fun, masih tetap bisa dirasakan meskipun CG secara online. Mau icebreaker, waduh kalau onsite gampang, pencair suasananya mudah. Kalau online Zoom gimana caranya? Persisten, gigih Bapak Ibu Saudara, cari. Saya sempat kemarin buka YouTube, saya cari game untuk mencairkan suasana ketika daring, ketika online. Ada gigih, persisten. Tidak, ya udah memang keadaannya seperti ini, ya udah kita lakukan secara biasa-biasa saja. Saya percaya anak-anak visi itu gigih. Dia akan memperjuangkan sedemikian rupa apa yang bisa dia perjuangkan. Karena dia tahu dia mengerjakannya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Persisten, gigih harus menjadi ciri dari anak-anak visi. Ketika ada satu pintu yang tertutup, gigih untuk cari cara doa, minta sama Tuhan. Saya percaya ada pintu lain yang akan terbuka ketika Tuhan mendapati kita menjadi anak-anak visi yang seperti ini. Katakan amin. Ciri yang ketiga adalah rela berkorban dan membayar harga. Di saat yang lain memilih mundur dan pasif oleh karena situasi dan keadaan, anak-anak visi akan berkorban dan bayar harga atas sebuah visi karena kesetiaannya dan kecintaannya kepada Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya berdoa di masa pandemi ini, gereja Tuhan bersama-sama dengan anak-anak visi, kita tidak akan berhenti untuk melayani dan mengerjakan visi dan kehendak Tuhan. Kita akan sepakat bersama-sama terus maju Bapak Ibu Saudara. Apa yang hari ini Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, kerjakan. Jadilah anak-anak visi yang bukan hanya sekedar berkomitmen di mulut, tapi sungguh-sungguh melakukan tindakan real dan nyata. Tentunya hari ini kita bisa menggunakan dengan cara-cara yang berbeda. Berdoalah, minta hikmat sama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Ketika kita gigih, kita berjuang, kita punya inisiatif, kita mau bayar harga, kita mau berkorban. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa pesan firman Tuhan hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita berjemaat untuk kita terus tumbuh bersama di dalam Tuhan. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Ini visi Tuhan buat hidup kita. Jadikan aku terangmu
tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari setiap anak-anak visi sama-sama katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya percaya hari ini Roh Kudus sedang berbicara atas setiap hati. Kalau ada di antara jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dan sayangi, gairah Anda, passion Anda mulai pudar untuk mengerjakan visi. Atau mungkin kita mulai terjebak di dalam zona nyaman, dan akhirnya kita tidak melakukan apa-apa dan kita tahu itu bukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Atau ada mungkin yang mulai lelah, mulai rasa capek. Hari ini saya percaya pesan firman Tuhan ini mengingatkan, menguatkan dan menyegarkan roh kita untuk kita bangkit. Wake up. Wake up. Bangkit. Ini waktunya anak-anak Tuhan bangkit bersinar terang. Ini waktunya kita sebagai satu keluarga, anggota keluarga, anak-anak visi sepakat sehati bersama untuk maju mengerjakan visi Tuhan. Oralama syakatakaya, oralama yanana. Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana. Sebut nama kota gereja lokal Anda, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, oh bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu. Sebut nama gereja lokal kota Anda, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, setiap kota-kota di Indonesia Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua, genapi setiap rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami sepakat sehati, sepikir, setujuan bersama-sama untuk akan terus bergerak maju. Karena kami mengasihi Tuhan, karena kami cinta Tuhan. Tuhan berikan hikmat atas setiap kami. Di dalam keadaan yang tidak mudah, kami percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Berkati jemaat-Mu Tuhan, bangkitkan kami kembali.
Kami tahu Tuhan tidak salah memilih hidup kami, dan kami tidak pernah salah untuk kami memutuskan komit bertumbuh bersama sebagai anggota keluarga Allah di dalam rumah visi Gereja Mawar Sharon yang kami cintai dan kasih ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita akan menerima doa berkat, mari kita bersama-sama mempersiapkan persembahan yang akan kita berikan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya berkat Tuhan akan ada dalam kehidupan mereka. Berkati setiap persembahan Engkau akan pakai untuk visi pelebaran misi Injil atas Sulawesi, Maluku, Papua, Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita. Kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa biar pengurapan yang datangnya dari Tuhan akan mengurapi setiap kehidupan jemaat-Mu. Kami percaya ketika kami mengenal Kristus, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami mau mengikuti jejak langkah kaki Tuhan, Guru Agung kami, Tuhan kami, untuk mengerjakan, melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, pakai kehidupan kami, berkati kehidupan jemaat-Mu. Kami tahu ketika kami berjalan dalam visi Tuhan, pasti ada penyediaan, pasti ada provision yang datangnya dari Tuhan. Setiap keluarga, pekerjaan, usaha akan diberkati karena firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan hamba berdoa penyertaan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan jemaat-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang menerima berkat Tuhan dengan antusias, kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu
di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.